Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 ada disebutkan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin, bahwa dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat tinggal dan tempat penyimpanan binatang itu, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam hal pada hari 9 Desember ini dikatakan sebagai hari anti korupsi dunia. Sangat baguslah kalau memang dunia merespon sebagai anti korupsinya, artinya ada kesamaan ingin membuat sebuah peraturan yang bermanfaat untuk manusia semuanya gitu loh. Itu dapat dikatakan sebagai unity of guidance, kesatuan di dalam petunjuk. Namun di atasnya juga kita juga ada unity of man, artinya persatuan manusia. Nah, kalau manusia sudah bersatu, bersepakat dan bermusyawarah, nanti juga mungkin di sana di atasnya lagi ada lagi unity of God, artinya persatuan tentang Tuhan yang satu juga gitu loh. Jadi dengan unity of guidance, persatuan di dalam petunjuk dan hasil musyawarah dan kesepakatan dikatakan sebagai anti korupsi dunia, itu perlu rujukan-rujukan yang bukan hanya dari budaya manusia, dari hasil pemikiran akal manusia, penelitian dan pengembangan dari hasil hukum-hukum manusia. Itu tidak hanya itu, karena manusia itu tidak bisa menjangkau 1000 tahun ke depan, dan itu perlu adanya intervensi wahyu. Jadi intervensi wahyu tersebut bisa menjangkau 1000 tahun, di mana Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir juga bisa mengoreksi hukum-hukum yang ada pada Musa. Kemudian apakah terjadi penyimpangan, begitu juga dengan Nabi Isa, apakah juga ada terjadi penyimpangan, sampai akhirnya ada di dalam Quran kalimat bahwa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, bahwa diturunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat. Jadi bagus sekali memang hukum-hukum itu. Kalau memang negara ini pernah melontarkan tentang revolusi mental, maka kelompok-kelompok muslimin ada yang juga mengimbangi dengan revolusi akhlak. Itu bagus, karena revolusi akhlak itu berdasarkan wahyu, berdasarkan agama Islam, agama yang selamat. Jadi kalau agama itu selamat, maka lingkungan dan binatang juga selamat. Ya katakanlah sebagai binatang melata itu kan binatang itu tidak berakal, dan juga mungkin tidak bisa dikatakan apakah dia beriman kan. Namun instingnya ya dia percaya kepada Tuhan, bahwa ada rezeki dari Tuhan. Artinya setiap manusia itu sebenarnya sudah ada rezekinya, dan untuk menambah rezeki tersebut memang berdasarkan hukum Islam dan peraturan hukum perlu dengan banyak sedekah. Artinya sedekah itu harta kita itu dimasukkan ke dalam wilayah yang bermanfaat. Artinya kan kalau harta itu diam maka dia nol, tapi kalau dia masuk ke dalam wilayah bermanfaat, ya kan dia menjadi bernilai. Nah itu nanti akan bisa mendatangkan rezeki-rezeki. Kemudian juga silaturahmi juga mendatangkan rezeki, banyak kawan, banyak rezeki. Jadi pada dasarnya setiap orang itu sudah ada rezekinya. Dari dasarnya, cuma untuk perlu peningkatan kepada rezeki yang lebih jauh lagi, dia harus menambah ilmu serta kemampuan sosial untuk itu. Nah, oleh karena itu perlu kita memasukkan hukum-hukum Islam, karena hukum Islam itu adalah beriman kepada Allah, dan beriman itu memang menjangkau jauh ke depan, seperti adanya CCTV yang melihat kejahatan itu di tahun ini, tahun sekarang. Namun 50 tahun yang lalu di Indonesia ini belum ada CCTV gitu. Lalu sekarang orang mulai mengerti bahwa CCTV bisa memantau. Nah, Al-Quran sendiri mengatakan bahwa di masa depan itu nanti ada hari hari pengadilan. Nah, jadi kalau